Kembali lagi di Naratalk, sebuah konten react berita sebagai bahan diskusi antara kita. Perdebatan tahap pertama sudah selesai, tapi perbincangan di internet khususnya di X atau di Twitter masih belum selesai, Pak. Roman-romannya banyak orang nih yang bangga kepada Anies, yang menganggap ya pemenang debat kemarin tuh Anies. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah hasil perdebatan pertama kemarin mempengaruhi preferensi teman-teman dalam memilih besok di tahun 2024, atau kira-kira teman-teman tetap stay di pilihan awal? Kalau saya sendiri, saya tuh masih stay di pilihan saya, di pilihan yaitu Pak Prabowo, karena banyak alasan lah. Salah satunya saya pengen melihat kontinuitas pembangunan. Tapi di konten kali ini kita ngebahas debat aja Pak yang kemarin. Menurut saya debat kemarin tuh dibilang fair ya fair, dibilang nggak fair ada aspek nggak fairnya, karena gini. Mas Anies dan Mas Ganjar itu menanyakan hal personal kepada Pak Prabowo yang tidak berkaitan dengan program kerja. Sedangkan Pak Prabowo menanyakan pertanyaan kepada Mas Anies dan Mas Ganjar itu hal yang berkaitan dengan profesionalisme mereka, atau hal yang berkaitan dengan program kerja mereka, atau yang berkaitan dengan track record pekerjaan mereka. Pertanyaan Pak Prabowo ke Mas Ganjar itu adalah bagaimana cara Mas Ganjar dalam mengatasi pengangguran. Sangat teknis sekali. Pertanyaannya Pak Prabowo kepada Mas Anies yaitu bagaimana pertanggungjawaban Mas Anies terhadap pengelolaan dana DKI, APBD DKI yang mencapai 80 triliun, tapi kok polusi udaranya masih kuat. Dua pertanyaan itu kan sangat-sangat teknis berkaitan dengan pekerjaan yang pernah mereka lakukan atau pekerjaan yang bisa diimplementasikan ketika nanti mereka mendapatkan jabatan yang lebih. Tapi kok kompaknya dua orang ini, yaitu Mas Anies dan Mas Ganjar, menanyakan hal personal yang masih bisa dianggap gosip, yang masih bisa dianggap persepsi gitu loh. Pertanyaan Mas Anies kepada Pak Prabowo itu pertanyaannya tentang bagaimana nih sikap etikanya Pak Prabowo mendengar putusan Mahkamah Konstitusi yang menghadirkan putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Itu gimana? Etikanya Pak Prabowo itu bagaimana? Itu pertanyaannya Mas Anies. Sedangkan pertanyaannya Mas Ganjar yaitu pertanyaannya bagaimana nih sikap Pak Prabowo terhadap pelanggaran HAM. Jadi dari dua pertanyaan itu menurutku ini pertanyaan masalah yang kedua masalah etik nggak etik, yang kedua masalah pelanggaran HAM itu selalu dibahas setiap kali pilkada. Kalau kita bahas masalah pelanggaran HAM dulu ya. Pelanggaran HAM, kira-kira bener nggak Pak Ganjar, PDIP atau orang-orang yang selalu menyuarakan tentang kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi ini bener-bener ingin mengungkapkan sebuah keadilan, bener-bener ingin membuka sebuah tabir kejahatan, atau hanya memanfaatkan untuk mencari elektabilitas? Karena faktanya dulu pas waktu Pak Prabowo bareng Bu Megawati, karena Bu Mega dan Pak Prabowo itu pernah collab. Pak Prabowo jadi calon wakil presidennya, Bu Mega jadi capresnya. Kasus ini nggak pernah dibawa loh, nggak pernah diungkit saat Pak Prabowo collab dengan Bu Mega. Namun setelah Pak Prabowo nggak collab dengan Bu Mega, yaitu di pemilunya Pak Jokowi pertama, pemilunya Pak Jokowi kedua, ini mulai tuh digoreng. Kenapa kok saya kasus ini nggak yakin mereka benar-benar membawa sebuah aspirasi keadilan? Karena ketika Pak Jokowi jadi di pertama, kasus ini hilang lagi wes. Tapi setelah rematchnya baru dibawa lagi. Kalau memang kasus ini dianggap sebagai kasus yang ingin membuka tabir kejahatan, seharusnya ketika Pak Jokowi jadi di periode pertama, ya bener dibongkar. PDIP sebagai panglimanya, ayo dibongkar nih. Bener nggak Prabowo melakukan kejahatan HAM? Tapi buktinya enggak. Dan faktanya ini enggak dibongkar ketika Bu Mega collab dengan Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD yang sekarang jadi wakilnya Pak Ganjar itu adalah mantan ketua pemenangan Pak Prabowo Hatta. Kalau memang Pak Prabowo ini memang penjahat HAM, pelanggar HAM, seharusnya Pak Mahfud nggak mau dong. Belum lagi kasus ini pernah direview atau pernah disidangkan ketika hakim Mahkamah Konstitusinya ya Pak Mahfud juga gitu. Kasus ini tuh
pasti akan booming lagi, pasti akan menyeruak lagi ketika pemilu, setiap pemilu. Dan tiba-tiba Pak Ganjar as a hero gitu loh, tiba-tiba mau kayak kalau saya jadi akan saya selesaikan semua. Bener tak Pak? Kalau bener ya harusnya tanda tangan kontrak dengan masyarakat sehingga benar-benar kedepannya kasus ini nggak akan dibawa-bawa lagi, harus dikelirkan gitu loh. Pertanyaan saya kok dulu pas zamannya Bu Mega kok nggak dibahas, teman-teman PDI kok diem, zamannya pas waktu Pak Mahfud juga collab dengan Pak Prabowo kok diem gitu loh. Apakah benar-benar mau membuka sebuah tabir kejahatan atau memang memanfaatkan kasus ini untuk mendulang suara? Kedua, Mas Anies membahas masalah etik atau enggak etik. Gini loh, kasus yang ada di Mahkamah Konstitusi yang syarat minimal calon wakil presiden itu bukan kasus yang melanggar konstitusi. Menurut saya enggak. Karena dulu pernah ada salah satu partai yang calon presidennya itu lulusan SMA. Kemudian dia berdiplomasi di DPR supaya syaratnya tidak diubah jadi S1. Itu ada. Apakah dia menghalangi konstitusi atau merubah konstitusi? Enggak. Yang dirubah itu bukan konstitusinya, undang-undangnya, aturannya saja gitu loh. Mahkamah Konstitusi itu dibuat di zamannya Bu Mega. Fungsinya Mahkamah Konstitusi itu untuk merubah undang-undang lewat jalur non-parlemen. Jadi kalau kalian, saya, semua orang itu menganggap satu undang-undang yang menurut kalian tuh nggak adil menurut konstitusi, yang mengganggu hak konstitusi kita boleh loh memperkarakan kasus itu di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, kalau setiap orang yang memperkarakan kasus itu di Mahkamah Konstitusi dianggap melanggar konstitusi, terus apa gunanya Mahkamah Konstitusi? Oke, kita bahas masalah etik gak etik lagi dari Mas Anies. Mas Anies si paling etik. Coba, dulu tuh ya, pas waktu Pilkada DKI Jakarta, Ahok kalah bukan karena program kerjanya. Ahok kalah karena dia salah ngomong tentang Al-Maidah ayat 51. Kalau Mas Anies menjunjung tinggi etika, Mas Anies bilang dong di orang-orang yang marah di Ahok, teman-teman jangan marah di Ahok, Ahok hanya salah ngomong. Teman-teman hargai Ahok. Kalau memang Mas Anies bilang masalah etik, ya harusnya seperti itu. Apakah Mas Anies memanfaatkan kegaduhan Al-Maidah 51? Saya nggak tahu. Teman-teman sendiri yang bisa mengambil kesimpulan. Kedua, bahas masalah etik atau nggak etik. Mas Anies dulu pernah berjanji nggak akan melawan Pak Prabowo selagi Pak Prabowo mencalonkan diri menjadi calon presiden. Kalau Mas Anies membahas masalah etik nggak etik, Mas Anies malu lah sekarang nyalon. Terakhir nih, kita bahas masalah etik nggak etik. Di saat kita lagi pusing-pusingnya ngebahas corona, Mas Anies malah ngundang Formula E. Kita ngebahas etik nggak etik, itu persepsi, Pak. Kita bisa ngelihat dari sudut pandang ini, oh ini etik, oh dari sudut pandang ini, oh ternyata belum tentu etik gitu loh. Kenapa kok masih dibahas gitu loh di sini? Yang satu ngebahas personal, yang dua ngebahas personal, nggak ada ngebahas program kerja. Terus satu hal yang ingin saya kritisi yaitu IKN. Mas Anies menganggap IKN itu ya cuma ngebangun satu provinsi aja. IKN itu proses diskusinya belum kelar tiba-tiba langsung jadi undang-undang. Akhirnya orang yang nggak pro terhadap IKN dianggap oposisi. IKN itu bukan hanya di masanya Pak Jokowi, Mas Anies. IKN itu sudah dirancang dari zamannya presiden pertama, presiden kedua, sampai Pak Jokowi itu yang merealisasikan IKN. Terus kok enak banget nganggap IKN cuma ngebangun satu provinsi, IKN cuma meninggalkan masalah di Jakarta kemudian cabut di daerah yang baru. Jangan kayak pemerintahan zaman Belanda meninggalkan kota lama, menganggap IKN bangunan yang disediakan cuma untuk ASN. Masalah di Jakarta kan Mas Anies tahu tuh, polusinya kayak gitu, sampahnya kayak gitu. Apa iya kita baru menyelesaikan masalah di Jakarta saat masalah itu benar-benar sudah menggunung? Terus apa iya kita bisa menyelesaikan masalah itu saat masalah itu sudah terjadi gitu loh?
IKN adalah solusi dari masalah yang akan datang. Proses pemerataan. Saya yakin Mas Anies tahu maksud pembangunan IKN. Tapi saya harap jangan hanya karena mencari elektabilitas Mas Anies mendelegitimasi IKN itu sendiri gitu loh. Padahal IKN adalah cita-cita bangsa ini. Dulu orang pro dengan IKN, tapi dengan narasi yang dibawakan oleh Mas Anies, akhirnya orang berpikir dua kali lagi, mau dilanjutkan atau tidak. Pertanyaan saya, kalau tidak dilanjutkan, berapa besar kerugian negara? Think smart, like and comment.